Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fatan Yahya. Saya kelas 11 TKJ Aksio. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan dan membuat sebuah jaringan sesuai dengan topologi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditugaskan oleh saya. Nah, oke, sebelum kita buat jaringannya, kita lihat dulu gambar ini. Seperti yang Anda lihat pada gambar ini, terdapat beberapa banyak perangkat. Ada 8 end device atau 4 laptop dengan 4 PC. Habis itu ada 4 switch dan 1 router. Jika kita lihat ketentuannya itu, untuk ketentuan yang pertama, untuk PC dengan kolom kuning termasuk dalam VLAN ID 10 dengan nama Batu Aji. Jadi untuk PC 3, PC 4, PC 2 dan laptop 0, dia termasuk dalam kelompok VLAN ID 10. Nah, untuk ketentuan kedua, untuk PC dengan kolom pink termasuk dalam VLAN ID 20 dengan nama Tiban. Yang berarti untuk laptop 3 dan laptop 1 dia termasuk dalam kelompok VLAN ID 20. Untuk ketentuan nomor 3, untuk PC dengan kolom biru termasuk dalam VLAN ID 30 dengan nama Nongsa. Yang berarti untuk laptop 2 dan PC 1 ini dia termasuk dalam kelompok VLAN ID 30. Ketentuan nomor 4, semua switch menggunakan VTP sesuai dengan keterangan yang ada pada gambar. Nah, jika kita lihat dari gambar ini, untuk switch 0 atau yang pertama ini dia VTP server atau switch yang bermode server yang dan untuk switch 1 ini dia akan menggunakan VTP transparent, dan untuk switch 2 dan switch 3 dia akan termasuk dengan VTP clean. Nah, untuk ketentuan nomor 5, semua VLAN menggunakan inter VLAN routing dengan alamat gateway segmen terakhir 100. Yang berarti nanti kita akan membuat jaringan dengan adanya routing 1, dan nantinya kita akan masukkan semua gateway, semua alamat gateway-nya ke semua end device, dan disesuaikan dengan IP address yang sudah dibuat. Jadi kita tinggal mengubah segmen terakhirnya. Jadi kalau misalnya untuk VLAN ID 10, kita tinggal mengubah segmen terakhirnya itu jadi 192.168.10.100, dan untuk yang VLAN ID 20 nanti kita tinggal ubah alamat gateway-nya jadi 192.168.20.100, dan untuk PC dengan kolom biru atau VLAN ID 30, alamat gateway-nya kita tinggal ubah jadi 192.168.30.100. Oke. Baiklah, sudah kita ketahui topologi dan ketentuannya, kita tinggal membuat jaringannya. Oke, yang pertama yaitu buka dulu Cisco paket tracernya. Baiklah, sudah kita buka Cisco-nya, aplikasi Cisco-nya. Kita letakkan dulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan tadi atau gambar tadi. Baik, langsung aja kita letakkan 8 end device-nya, itu 4 PC dengan 4 laptop, 1 PC di sini, satu lagi di sini. Setelah itu 2 device di sini. Oke, setelah kita letakkan PC-nya, kita letakkan yang laptopnya. 2 laptop di bawah 2 PC ini, 1 laptop di sini, dan apa lagi? Oh iya, 1 laptop lagi di bagian kiri PC 1. Nah, oke, sudah. Baiklah, setelah meletakkan semua perangkat end device-nya, kita letakkan switch-nya, 4 switch. Untuk switch kali ini kita akan menggunakan switch PT switch. Karena di sini PT switch cuma ada 4 port, jadi kita tidak perlu banyak port untuk jaringan kali ini. Ya, letakkan 4 switch-nya. Satu lagi di sini, satu lagi di sini. Oke. Nah, setelah udah diletakkan switchnya, kita letakkan lagi routernya. Untuk yang router, saya akan menggunakan router mana ya, 2911.
Baiklah, sudah diletakkan. Berikutnya saya akan membuat keterangan sesuai dengan gambar tadi, biar nanti penjelasan berikutnya bisa bisa jelas dengan mudah dengan melihat keterangan yang ada dalam jaringan, yang ada dalam layout di sini. Oke. Karena membuat keterangan itu butuh waktu, jadi saya skip aja videonya. Baiklah, sudah saya berikan keterangannya, kolom warna sama keterangannya, supaya biar lebih mengetahuinya. Berikutnya kita akan menghubungkan semua perangkatnya, mulai dari end device dengan switch dengan switch, dan switch dengan router. Nah, yang pertama kita hubungkan dulu end device dengan switchnya. Nah, untuk end device dengan switch kita akan menggunakan kabel copper straight through. Nah, yang berikon yaitu garis hitam, garis miring warna hitam. Nah, hubungkan semua end device ke semua switchnya. Lakukan ini ke semua end device nya, jadi videonya nanti langsung saya skip. Baiklah, setelah menghubungkan end device ke switchnya, berikutnya kita akan menghubungkan switch dengan switch. Nah, untuk menghubungkan switch dengan switch, kita akan menggunakan kabel copper crossover, yaitu dengan ikon garis hitam, garis miring warna hitam putus-putus. Oke, sebelumnya saya mau bilang, untuk switchnya tadi saya ada kesalahan teknis, dimana untuk yang switch yang paling kanan ini rupanya membutuhkan banyak port, jadi saya ganti lagi semua switchnya menggunakan switch 295024. Oke, langsung aja kita sambungkan semua switchnya. Baiklah, setelah menghubungkan semua switchnya, berikutnya yang terakhir itu kita akan menghubungkan router dengan switch. Nah, saya sarankan untuk routernya itu kita hubungkan dengan switch yang bermode nantinya VTP server. Oke, untuk menghubungkannya kita akan menggunakan kabel copper straight through. Oke, sudah terhubung, semuanya sudah terhubung semua. Berikutnya untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan semua IP address ke semua end device nya, sekaligus juga alamat gateway-nya. Dan IP address dan gateway-nya itu sesuai dengan keterangan yang telah diberikan tadi. Oke, untuk yang pertama itu buka dulu PC salah satu PC yang mana terserah. Setelah itu buka desktop. Setelah dibuka desktop, pilih yang IP configuration. Setelah masuk IP configuration, masukkan IP address dan default gateway-nya sesuai dengan keterangan tadi. Nah, untuk yang PC 3 ini kita harus masukkan IP address-nya 192.168.10.2. Oke, sudah kita masukkan. Berikutnya kita akan masukkan lagi ke semua perangkatnya. Nah, karena langkahnya ini sama aja, jadi saya langsung aja skip videonya. Baiklah, berikutnya itu kita akan mengubah semua switchnya itu menjadi mode VTP sesuai dengan keterangan sebelumnya. Jadi untuk switch yang terhubung dengan router ini kita ubah jadi mode server. Untuk yang paling kiri dan yang paling kanan itu kita ubah menjadi mode clean, dan yang untuk samping kanan switch 5 ini kita ubah menjadi mode transparan. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama klik dulu switch 5 ini. Setelah masuk switch 5 kita akan masuk ke CLI. Setelah masuk CLI, langsung aja kita masuk ke mode global configuration-nya. Oke, di sini kita akan mendaftarkan domain name dan passwordnya. Nah, domain dan password ini sungguh penting.
supaya nantinya switch yang digunakan VTP ini bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Oke, untuk sintaksnya itu VTP domain. Untuk domainnya terserah, boleh nama sendiri, boleh huruf, boleh angka. Di sini guru memintanya untuk nama panggilan sendiri. Oke, setelah mendaftarkan nama domain, habis itu passwordnya. Untuk passwordnya terserah, di sini saya letakkan 123 VTP password. Nah, 123. Oke, setelah passwordnya, setelah itu kita ubah switch ini menjadi mode server. VTP mode server. Oke, sudah. Nah, jika sudah diubah, kita bisa lihat apakah switch ini sudah diubah menjadi mode server atau tidak dengan cara atau dengan memberikan perintah do show VTP status. Nah, bisa kita lihat di VTP operating modenya tertulis Andika dan domain name-nya itu tulis nama untuk operasi mode itu tertulis server, dan untuk domain name-nya itu bertuliskan Andika. Berarti sudah terkonfigurasi. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat lagi setelah dibuat VTP domain dan password, setelah itu diubah mode servernya, kita interface switch satu ini dengan port yang terhubung dengan switch lainnya. Jadi untuk kita interface FA02 dan FA03, setelah itu kita ubah menjadi mode trunk access supaya switch satu ini dengan switch lainnya bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi. Oke, sintaksnya itu interface FA 0/2 enter, habis itu switch port mode trunk. Oke, enter. Dah terhubung untuk yang switch 5 dengan switch yang paling kiri. Oke, kita hubungkan lagi yang switch 5 dengan switch yang kanan. In FA0/3 enter, habis itu switch port mode trunk. Nah, sudah terhubung untuk yang switch 5 dengan switch yang kanan. Oke. Setelah itu kita akan ubah lagi untuk switch yang paling kiri dan yang paling kanan menjadi mode clean, dan yang untuk yang kanan transparan, samping kanan di switch 5 ini kita ubah menjadi transparan. Karena yang untuk yang paling kiri ini sudah kita ubah jadi trunk access, dan yang samping kanan 5 ini sudah kita ubah jadi trunk access. Nantinya kita mau kita konfigurasi yang yang lainnya, kita tidak perlu lagi mengubahnya lagi menjadi trunk nggak perlu lagi masukkan trunk access atau interface menjadi trunk access. Oke, berikutnya kita konfigurasi dulu untuk yang VTP yang paling kiri, untuk switch yang paling kiri. Enable mode config T. Setelah di config T, masukin VTP domain sesuai dengan yang switch pertama tadi. Setelah itu masukkan password sesuai dengan password yang tadi. Oke, habis itu kita ubah menjadi mode clean. Dah, setelah diubah menjadi mode clean, kita ubah switch yang 6 menjadi mode transparan. Enable config T, habis itu kita masukkan VTP domainnya sesuai dengan yang tadi, domainnya Andika. Setelah itu kita masukkan passwordnya 123 sesuai dengan yang sebelumnya. Habis itu kita ubah switch ini menjadi mode transparan. Oke, sudah kita ubah menjadi mode transparan. Berikutnya yang paling kanan,
Nah, yang paling kanan ini belum kita interface belum kita ubah menjadi mode True Access, belum kita juga mengubahnya menjadi mode clean. Nah, baiklah kita konfigurasi dulu yang switch yang paling kanan. Masuk menu, pilih CLI, enter, enable, masuk configuration. Setelah itu kita masukkan domain VTP domainnya Andika, masukkan lagi passwordnya 123. Setelah masukkan, kita ubah modenya menjadi mode clean. Nah, selesai. Setelah kita ubah mode cleannya, kita hubungkan dulu, kita interface dulu. Port yang switch 6 ini, switch yang paling kanan ini dengan port yang terhubung dengan switch 6. Jadi kita interface dulu FA05 FA/0/5 salah. Setelah itu kita ubah menjadi mode true. Oke, sudah. Dengan begini semua switch sudah terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi kita bisa lihat untuk switch yang sudah menjadikan mode clean ini, bisa kita lihat database VLAN-nya sudah terhubung apa tidak. Dengan cara sintaksnya itu do show VLAN brief. Oke, bisa kita lihat. Oh, belum ada. Bila tadi karena yang switch yang 6 sama yang paling kanan ini belum butuh waktu untuk terhubung, sekarang sudah terhubung. Jadi coba kita lihat apakah database VLAN-nya ada apa tidak. Itu mari kita coba. Sintaksnya itu do show VLAN status, do show VLAN brief. Oke, setelah kita lihat di sini VLAN ID-nya sudah masuk dan juga namanya juga. Di sini ada VLAN 10 Batu Haji, 20 Tiban dan 30 untuk yang Nongsa. Oke, berarti database-nya semuanya sudah terhubung. Nah, karena kita baru menginterface yang bagian server, jadi kita perlu menginterface keseluruhan semuanya. Jadi untuk yang end device ini, yang terhubung dengan switch perlu kita interface semuanya. Habis itu kita ubah menjadi mode access link. Baiklah, mulai dari yang paling kanan dulu. Sintaksnya itu sebentar, kita exit dulu. Oke, FA/1 ubah jadi mode akses. Salah, sintaksnya itu switch port mode akses. Habis itu yang PC ini kita perlu masukkan ke VLAN 10 Batu Haji sesuai dengan kolom warnanya. Misalnya PC-nya terhubung, misalnya PC-nya itu termasuk dalam kolom kuning, berarti dia 10 Batu Haji. Jadi kita interface masukkan ke VLAN 10 Batu Haji. Jadi sintaksnya itu switch port access mode access VLAN 10. Nah, habis itu berikutnya lagi FA0/2 masuk dalam kolom kuning, berarti dia termasuk dalam VLAN 10. Oke, akses VLAN 10. Oke, sudah. Masukkan lagi yang bawah, yang FA0/4, dia termasuk dalam kolom biru,
berarti dia termasuk dalam VLAN 30 nongsa. Oke, switch mode akses. Sudah switch akses ke VLAN 30. Nah, setelah itu in FA yang berikutnya lagi yang yang kolom ping itu, yang terhubung dengan kolom ping itu FA 0/3. Nah, enter. Habis itu switch mode akses. Setelah itu mengakseskan ke VLAN 20. Oke, sudah. Baiklah, kita lakukan hal yang seperti ini dengan switch yang terhubung dengan end device lainnya. Oke, saya skip videonya. Baiklah, setelah kita hubungkan, sudah kita interface switch dengan semua end device-nya, berikutnya kita akan konfigurasi router dengan switch mode yang bermode server ini. Di sini di router ini kita akan menghubungkan semua VLAN yang berbeda ini menjadi satu supaya setiap VLAN yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi. Nah, oke, langkah-langkah berikutnya itu klik dulu routernya. Setelah masuk, kita ubah dulu, kita aktifkan dulu atau kita hidupkan dulu routernya supaya tidak mati nanti ya. Oke. Oke, sudah no shutdown, berarti ininya aktif terus. Setelah kita aktifkan, kita masukkan VLAN ID-nya. Setelah kita sudah hidup, sudah kita aktifkan routernya. Berikutnya kita akan buat sub interface untuk VLAN 2, untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Setelah kita untuk sintaksnya itu in gig 0/0.10. Nah, yang belakang ini yang titik 10 ini adalah merupakan ID VLAN-nya. Jadi kita akan daftarkan VLAN ID 10 ini ke routernya. Oke, setelah itu ke sintaksnya encapsulation dot 1q 10. Nah, enter. Setelah itu kita masukkan IP address. Nah, di IP address ini yang kita masukkan itu adalah alamat gateway-nya. Alamat gateway yang tadi kita buat untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, untuk yang VLAN 10 ini kita buat tadi alamat gateway itu 192.168.10.100. Nah, oke, sudah terdaftar. Incomplete comment. Oh, salah. Nah, habis itu kita juga masukkan netmasknya. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan yang untuk VLAN 20 sama, yaitu sintaksnya in gig 0/0.20. Oke, enter. Setelah itu encapsulation tion.1q20. Oke, IP addressnya yang misalnya kalau 10 itu adalah 192.168.10.100, berarti untuk yang VLAN 20 berarti 20.100. Oke, 255.255.255.0
enter. Setelah itu terakhir untuk VLAN yang ketiga untuk VLAN 30. Nah, kita masukkan lagi sub interface nya 0/0.30, enter. Setelah itu encapsulation sulation .1.q30. Oke, setelah itu masukkan IP address yang alamat gateway-nya itu 192.168.30.100. Nah, 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Jika kita lihat kabel antara switch dengan routernya itu berwarna hijau, segitiga berwarna hijau, berarti sudah terhubung. Karena sudah kita konfigurasikan semuanya, kita coba apakah VLAN yang berbeda ini bisa saling terhubung, sama VLAN juga bisa saling terhubung dengan cara mengeping dari komputernya. Oke, kita coba dengan langkahnya itu kita klik dulu PC-nya. Nah, setelah klik PC, pilih yang command prompt. Oke, setelah kita pilih yang command prompt, nah kita coba ngeping dengan VLAN yang beda sama VLAN yang sama. Nanti yang VLAN yang sama ini coba kita pilih yang pilih VLAN sama ini yang 10.3. Oke, coba kita buat 192.168.10.3. bisa apa tidak? Oke, alhamdulillah bisa. Baiklah, kita coba dengan VLAN yang beda, yang VLAN 20. Nah, 192.168.21. Wah, alhamdulillah bisa juga. Untuk VLAN 10 sama VLAN 20 bisa terhubung, berarti untuk yang VLAN 30 pasti juga terhubung. Yaudah, kita coba dulu apakah terhubung apa tidak. Alhamdulillah terhubung juga. Berarti semua komputer ini bisa saling terhubung walaupun VLAN-nya berbeda ataupun VLAN-nya sama. Oke, sampai di sini saja bisa saya jelaskan. Apabila saya ada banyak salah mulai dari kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.